Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hikman wa 'ilma. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul muhtaramin, kepada para kesepuhan, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, para haji, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Mizan rahimakumullah. Pagi hari ini Al-Faqir dapat amanah dari DKM untuk menyampaikan tausiah. Mudah-mudahan tausiah ini bisa mengingatkan diri pribadi, karena yang harus diingatkan itu diri sendiri sebenarnya. Ya, mudah-mudahan Al-Faqir bisa mengingatkan diri sendiri, wabil khusus dan umumnya mengingatkan kita semua. Para bapak, para ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sudah memasuki tanggal 25 Ramadan. Artinya kita sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita sudah masuk hampir penghujung. Jadi 10 malam terakhir tengah-tengah, 10 terakhirnya tengah-tengah. Sebagaimana kita ketahui, bulan ini adalah bulan yang mulia. Bulan Ramadan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidus syuhuri syahrul Ramadan wa sayyidul ayyami yaumul jumu'ah. Penghulunya bulan itu adalah bulan Ramadan dan penghulunya hari adalah hari Jumat. Jadi masing-masing ada penghulunya Bapak Ibu, ada kepalanya, ada pimpinannya. Kalau warga Indonesia, penghulunya Bapak Jokowi. Kalau warga Banten, penghulunya kalau sekarang berarti PLT Gubernur. Penghulunya Kota Serang ya berarti Bapak Safrudin. Nah, ke penghulunya RT 1 sampai RT 5 itu berarti Bapak Ketua RW. Penghulunya RT 1 sampai RT 5 ya berarti Bapak RT. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Hari dari Senin, dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, penghulunya adalah hari Jumat. Begitupun bulan. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Penghulu dari 12 bulan itu adalah Ramadan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi, sayyidus syuhuri Ramadan. Sayyidus syuhuri syahrul Ramadan. Penghulunya bulan adalah bulan Ramadan. Sedangkan sayyidul ayyami yaumul jumu'ah. Penghulunya hari adalah hari Jumat. Jadi di bulan dan di hari yang ditetapkan oleh Rasulullah ini pasti ada kemuliaan. Di bulan Ramadan banyak sekali kemuliaan. Yang paling dinanti-nanti, yang paling ditunggu-tunggu, yang paling dicari-cari adalah ada satu malam di bulan Ramadan yang disebut dengan malam kemuliaan, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kalau kita beribadah di satu malam itu, pahalanya adalah khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan.
1000 bulan itu berapa tahun Bapak Ibu? 83 tahun. 83 tahun, dari tahun 1 sampai 83 isinya ibadah semua. Selama 83 tahun ibadah tidak henti-henti, itu namanya 1000 tahun. Ternyata ibadah yang seperti itu ada yang lebih hebat lagi, yaitu beribadah di satu malam, malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Kalau kita misalnya usianya 83 tahun, apakah dalam usia 83 tahun itu isinya ibadah semua? Tentu tidak. Dipotong masa kecil, lahir sampai baligh, kan itu belum ada taklif untuk ibadah. Berapa tahun itu? Taruhlah misalnya 15 tahun atau 12 tahun atau belasan tahun. Dikurangi itu 83 kurangi 13 berarti sisa 70. 70 tahun. 70 tahun itu apakah isinya ibadah semua? Ternyata tidak. Dalam sehari semalam 24 jam, rata-rata 6 jam itu dipakai untuk tidur. Tuh berapa itu? Dari 24 jam, 6 jamnya, 1/4-nya adalah tidur. Berarti kalau dikurangi tidur dari 70 itu 1/4-nya adalah berapa itu Pak Bu? 35, 17, kurangi 17 deh. 73 kurangi 17, makin susut tuh. Makin menyusut. Belum lagi buat makan, belum lagi buat ngobrol, belum lagi. Paling ibadah kita kapan sih? Minimal gitu kan. Ibadah sehari semalam, sholat 5 waktu. Jadi selama usia 83 tahun itu belum tentu isinya ibadah semua. Nah, tetapi umatnya Nabi Muhammad diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umatnya Nabi Muhammad diberi kemuliaan yaitu dengan apa? Dengan malam Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala memberikan giveaway, memberikan door prize kepada umat Nabi Muhammad satu malam. Di bulan Ramadan ada satu malam namanya Lailatul Qadar. Kapan? Allah rahasiakan. Allah rahasiakan. Namun jumhur ulama menyepakati bahwa Lailatul Qadar itu ada di malam-malam ganjil, di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Berarti malam apa? Bisa jadi malam 21, bisa jadi malam 23, malam 25, malam 27, atau malam 29. Nah, malam-malam ganjil itu berarti kita harus mengencangkan ibadah kita. Karena bisa jadi Allah turunkan door prize, Allah turunkan giveaway. Apa giveaway-nya? Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang jika kita ibadah di waktu itu, Allah lipat gandakan pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Kalau di Kalimantan itu tuan guru sekumpul itu entah istrinya kalau tidak salah, istrinya tuan guru sekumpul itu beliau menyadari bahwa malam ini adalah malam Al-Qadar, langsung berdoa, Bu, ya Allah, mudah-mudahan anak keturunan hamba menjadi ulama. Dan ternyata itu dikabul. Anak keturunannya tuan guru sekumpul itu semuanya jadi ulama. Masya Allah. Jadi doanya dikabul. Nah, Bapak Ibu silahkan. Masih ada berapa hari lagi nih? Ya minimal 4 atau 5 hari lagi lah bulan Ramadan. Kalaupun misalnya kita nggak dapat Lailatul Qadar, ya kan Ramadan itu bulan mustajab. Doa apapun di bulan Ramadan insya Allah dikabul, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana sabda Nabi, doa di bulan Ramadan itu wa du'auhu mustajabun. Doa di bulan Ramadan itu mustajab. Makanya ayo manfaatkan waktu-waktu mustajab ini. Kapan Al-Qadar, malam Lailatul Qadar itu turun? Wallahu a'lam. Kalau sahibu Ratibil Haddad Al-Syekh Al-Habib Al-Haddad itu mengatakan bahwa jika malam ganjil bertemu dengan malam Jumat,
maka besar kemungkinan itu adalah Lailatul Qadar. Sudah kelewat kemarin. Malam Jumat, malam 23. Sudah kelewat. Kemudian Imam Ghazali berdasarkan pengalaman spiritual beliau menyatakan kalau tanggal 1 Ramadannya itu adalah hari Kamis, maka Lailatul Qadarnya adalah malam 25. Udah kelewat juga semalam. Waduh, gimana ini? Tetapi jumhur ulama mengatakan katanya Lailatul Qadar itu kebanyakan di malam 27. Masih ada kesempatan nanti besok malam. Meskipun beberapa ulama juga mengatakan Lailatul Qadar itu kebanyakan di penghujung Ramadan, malam 29. Kesempatan lagi, silahkan dimanfaatkan. Intinya wallahu a'lam kapan Lailatul Qadar. Yang jelas kita harus berlomba-lomba memaksimalkan ibadah kita. Kalaupun kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar misalnya, ketika kita memaksimalkan ibadah, minimal kita mengerjakan ibadah yang banyak. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan di malam Al-Qadar? Rasulullah apakah hanya i'tikaf? Ternyata tidak juga. Di 1 tahun Rasulullah i'tikaf, membawa anak istrinya, membawa istrinya, semua istrinya dibawa ke masjid, membuat tenda untuk bertahannuts, untuk berdiam diri, untuk merenung. Jadi di dalam Masjid Nabawi itu Rasul membawa tenda, membawa kemah, membuat kemah, kemudian Rasul menyendiri agar tidak diganggu dalam rangka merenung, muhasabah, mengevaluasi diri, banyak istighfar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Di antara doa yang sering didawamkan oleh Rasul adalah itu. Lalu kemudian ketika perang Badar, apakah Rasul beriktikaf? Ternyata tidak. Perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Rasul berjihad. Ketika Fathu Mekah, apakah Rasul i'tikaf? Ternyata tidak juga. Rasul berjihad. Fathu Mekah itu terjadi di 10 akhir bulan Ramadan tahun 8 Hijriyah. Rasul dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah. Jadi silahkan manfaatkan Lailatul Qadar baik dengan i'tikaf atau dengan merenung diri di rumah, banyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau misalnya yang profesinya sebagai pekerja, misalnya sebagai karyawan pabrik, silahkan sambil kerja sambil istighfar, sambil baca, sambil berzikir. Zikir Rasulullah ketika di bulan Ramadan itu beliau memperbanyak asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ini zikir Rasul ketika di bulan Ramadan, memperbanyak ini. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Yang pertama syahadat kepada bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua istighfar, astaghfirullah. Istighfar itu banyak keutamaannya Bapak Ibu. Di dalam surat apa itu? Surat Nuh ya. Yang faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina. Apa itu? Jadi kalau orang tuh banyak membaca istighfar, maka Allah akan memberi karunia anak-anak soleh. Allah akan memberi banyak rizki. Allah memperbanyak, mensukseskan pertaniannya. Jadi panennya panen raya berhasil. Kemudian Allah juga menjadikan sungai-sungai itu melimpah ruah, tidak pernah kekeringan. Itu istighfar. Subhanallah ya. Astaghfirullah. Kemudian yang berikutnya as'alukal jannah, meminta surga. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga. Yang keempat, berlindung dari neraka. Wa a'udzubika minan nar. Aku berlindung kepadamu dari api neraka.
Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Hafal Ibu ya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Bareng yuk. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Silahkan diperbanyak ya, sambil ngiris-ngiris bawang, sambil bikin kue ketapang, sambil bikin apa itu? Bikin gegetas, bikin nastar, bikin gemblong, bikin apa itu yang diempek-empek itu? Bikin rengginang, bikin gipang, silahkan ya, memperbanyak doa itu ya. Atau doa yang didawamkan oleh Rasul ketika di malam Al-Qadar, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Artinya apa Ibu? Allahumma ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau ya Rabb afuwun, maha pemaaf, maha pemaaf, karim, lagi mulia, maaf mulia. Karim itu apa, bahasa Jawa Serangnya loman. Loman itu apa ya? Mudah memberi gitu loh. Mudah, bahkan tidak diminta pun memberi. Itu sifat Allah, karim. Tuhibbul afwa, engkau mencintai, menyukai afwa. Engkau mencintai maaf, rasa maaf. Fa'fu anna, maka maafkanlah kami. Afuwun itu Bapak Ibu lebih tinggi dari ghafurun. Jadi kalau astaghfirullah ya Allah ampuni aku, astaghfirullah ya Allah ampuni aku, astaghfirullah ya Allah ampuni aku. Kalau ampuni itu, kalau ibarat tulisannya masih ada. Oke, diampuni, oh iya silahkan, udah diampuni, tapi tulisannya masih ada. Tetapi kalau afuun, di atas ampunan. Apa itu kalau afuun? Tulisannya dihapus. Jadi ketika kita memperbanyak Allahumma innaka afuun karim, kita meminta kepada Allah agar dosa-dosa kita dihapus. Catatan amal dosa kita itu dihapus oleh Allah. Subhanallah. Jadi ternyata doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu meskipun sederhana tapi dampaknya dahsyat, luar biasa. Afuun karim itu adalah lebih mulia. Afuun itu lebih tinggi di atas ghafurun. Jadi kalau Rabbighfirli astaghfirullah, tulisan dosanya masih ada, catatannya. Diampuni tapi tulisan masih ada. Sedangkan afuun dimaafkan oleh Allah, tulisannya dihapus. Nah, itulah hebatnya doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebentar lagi bulan ini akan meninggalkan kita Bapak Ibu. Dalam hitungan hari, entah 4 hari, entah 5 hari, tergantung kapan. Apakah 1 Syawalnya jatuh hari Jumat atau hari Sabtu, silahkan ya. Ada yang berijtihad, misalnya ru'yat global. Ru'yat global itu kalau di satu daerah melihat hilal maka berlaku untuk seluruh dunia. Ada yang berijtihad dengan hisab, seperti saudara-saudara kita di Muhammadiyah misalnya sudah menetapkan 1 Syawalnya adalah tanggal 21 April. Ada yang menunggu ru'yat hilal sebagaimana yang diambil ijtihadnya oleh saudara-saudara kita di Nahdlatul Ulama atau juga di Kementerian Agama. Itu berdasarkan hilal pada malam 30 Ramadan. Di malam 30 Ramadan itu waktu maghribnya dicari hilal. Apakah hilal Syawal sudah terlihat atau belum? Kalau sudah terlihat berarti esok harinya tanggal 1.
Kalau hilal belum terlihat, berarti Ramadannya digenapkan menjadi 30. Ya, sehingga nanti sidang isbatnya pemerintah itu dilaksanakan pada saat maghribnya, maghrib malam 30 Ramadan. Apakah esok itu 1 Ramadan atau masih 1 Syawal atau 30 Ramadan. Itu yang ru'yatnya lokal, berlaku hanya se-Indonesia saja. Ada yang berijtihad bahwa jika satu wilayah menemukan hilal, melihat hilal, maka berlaku bagi seluruh dunia. Ya, inilah yang diadopsi oleh teman-teman kita di Hizbut Tahrir misalnya. Nah, itu ru'yatnya ru'yat global, ru'yat dunia. Jika satu wilayah melihat hilal, maka berlaku untuk seluruh dunia. Masing-masing ada dalilnya, masing-masing berpegangan pada dalil. Itu adalah ru'yun islamiyun, pendapat yang islami. Kita harus saling menghargai, tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh saling mengkafir-kafirkan. Wong masih Islam kok, ya nggak boleh. Bapak Ibu, jadi beberapa hari lagi bulan Ramadan ini akan meninggalkan kita. Pertanyaannya, apakah tahun depan kita akan bertemu lagi dengan Ramadan? Wallahu a'lam. Karena umur itu adalah misteri juga. Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Kita berharap mudah-mudahan tahun depan kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Inilah yang dilakukan oleh para ulama salafus sholih. Siapa sih salafus sholih itu? Ulama terdahulu, zamannya tabi'in, tabi'ut tabi'in. Setelah itu mereka itu, para ulama salafus sholih itu 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa mudah-mudahan ibadah di bulan Ramadan itu diterima. Jadi serius ngadepi bulan Ramadan itu. 6 bulan setelah Ramadan itu berdoa mudah-mudahan amalan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan berikutnya lagi berdoa. Apa doanya? Mudah-mudahan bertemu kembali dengan Ramadan. Subhanallah, saking istimewanya bulan Ramadan. Nah, terus apakah ibadahnya di bulan Ramadan saja? Bukan. Ya. Jadi justru setelah Ramadan itu makin mengencangkan lagi ibadahnya. Kalau Ramadan rajin ibadah itu wajar. Kenapa? Karena setannya sufidat, dibelenggu. Setannya itu dikekang, dibatasi, tidak bebas melakukan menggoda manusia. Karena kaum muslimin pada saat bulan Ramadan itu lagi semangat-semangatnya ibadah. Sholat subuh yang biasanya 2 baris paling, Ramadan kita lihat. Nah, banyak tadi ya. Apalagi 1 Ramadan. Ini kayaknya masjid penuh ini sampai keluar-luar. Enggak muat ya. Tapi kalau sudah malam ke 10, malam 9, 10, 12, 15 itu boleh menyusut makin maju ya, makin maju. Ya wajar. Jadi kadar semangat kaum muslimin itu di awal Ramadan seperti itulah kaum muslimin itu ya. Nah, jadi setan itu minder, Pak, insecure kata orang sekarang. Kata anak sekarang, setannya minder, insecure kalau mau menggoda manusia. Kenapa? Karena manusia lagi semangat beribadah. Jadi wajar kalau Ramadan itu pada semangat ibadah karena setannya lagi pada minder. Nah, nanti bulan Syawal, mulai pede lagi itu, mulai semangat lagi menggoda kaum muslimin. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Jadi mudah-mudahan ya kita bertemu kembali di bulan Ramadan. Nah, pertanyaan berikutnya, sudahkah kita memanfaatkan peristiwa Ramadan ini? Sudahkah kita memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini? Seharusnya kalau Ramadan itu menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa, berarti harusnya kan kita sudah masuk tanggal 25 nih, harusnya kita makin bertakwa. Betul Bapak Ibu? Harusnya kita ini makin bertakwa. Sudahkah ketakwaan kita bertambah di akhir-akhir Ramadan ini? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum." Lihat terakhirnya, la'allakum tattaqun. Jadi Ramadan ini masa training. Kalau orang karyawan mungkin paham.
Sebelum kerja kan di training dulu, magang, training dulu. Jadi 1 bulan ini training dari Allah agar kita digembleng menjadi hamba yang bertakwa. Kalau Ramadan kita berhasil, berarti ketika kita masuk ke penghujung Ramadan, ketakwaan kita ini makin bertambah. Kenapa? Karena Ramadan itu Allah turunkan kepada umat manusia la'allakum tattaqun, agar kita semua ini menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Seharusnya di penghujung Ramadan ini kita sudah menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa dari sebelum-sebelumnya. Silahkan kita berenung, kita mengevaluasi apakah ketakwaan kita ini makin bertambah atau biasa-biasa saja. Kalau makin bertambah, alhamdulillah, berarti Ramadan kita berhasil. Allah berhasil menggembleng kita lewat training Ramadan ini. Kalau biasa-biasa saja, silahkan, jangan-jangan kita ini tidak memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini. Atau jangan-jangan, na'udzubillah, ketakwaan kita makin merosot, makin menyusut, na'udzubillah. Segera kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menarik apa yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz, yang kutipannya, ucapannya itu dikutip oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Ad-Durrul Mansur. Umar bin Abdul Aziz mengatakan bahwa laisa taqwallahi bisiyamin nahari wala biqiyamil laili wat takhliti fi ma baina dzalik. Laisa taqwallah, bukanlah takwa kepada Allah bisiyamin nahari, dengan melakukan puasa di siang hari, wala biqiyamil laili, dan bukan pula takwa kepada Allah dengan sholat di malam hari, wat takhliti fi ma baina dzalik, dan bukanlah bertakwa kepada Allah dengan memadukan keduanya, siangnya puasa, malamnya sholat, siang puasa, malam sholat, siang malam beribadah. Bukan itu takwa menurut Umar bin Abdul Aziz. Walakin taqwallahi tarku ma harramallahu wa ada'u maftaradallah. Tetapi takwa kepada Allah itu adalah tarku ma harramallah, meninggalkan apa-apa yang telah Allah haramkan, wa ada'u maftaradallah, dan melaksanakan apa-apa yang Allah wajibkan. Itulah hakikat takwa. Jadi takwa bukan berarti siangnya sibuk puasa, malamnya sibuk sholat, bukan itu. Sementara di sekitarnya itu banyak aktivitas-aktivitas keharaman, sementara membiarkan orang lain berbuat haram, sementara dia melakukan keharaman, tidak melaksanakan kewajiban, bukan. Tetapi takwa Allah adalah tarku ma harramallah wa ada'u maftaradallah, meninggalkan yang Allah haramkan dan melaksanakan yang Allah wajibkan. Maka sebenarnya tidak layak merayakan hari kemenangan, merayakan Idul Fitri jika kita tidak bertambah takwanya. Sebagaimana dinyatakan oleh sebagian ulama, laisal id liman labisal jadid. Hari raya itu bukanlah milik orang-orang yang memakai serba baru. Kan biasanya kalau lebaran itu semuanya serba baru. Pecinya baru, baju kokonya baru, sarungnya baru, sendalnya baru, sampai daleman-daleman juga baru. Atau ibu-ibunya juga mukenanya baru, kerudungnya baru, gamisnya baru, sendal sepatunya baru. Rumahnya juga diperbaharui, dicat baru biar lebih cenghar. Biar lebih seger, lebih mencolok, lebih kelihatan semaraknya. Ternyata bukan itu kata para ulama. Laisal id liman labisal jadid. Hari raya itu bukanlah milik orang yang memakai serba baru. Walakinnal id liman taqwahu yazid.
tetapi id adalah bagi orang yang ketakwaannya bertambah. Walakinnal id liman taqwahu yazid. Tetapi id itu adalah bagi orang yang ketakwaannya bertambah. Jadi harusnya ini Maya. Kalau kita ini masih biasa-biasa saja berarti harusnya minder ya. Nggak ikut lebaran lah. Nggak ikutan lebaran. Kenapa nggak ikutan lebaran? Takwanya masih biasa-biasa saja. Aduh. Jadi ternyata seperti itu. Itu menurut ulama. Jamaah rahimakumullah. Maka perlu kiranya kita memahami apa sih hakikat takwa itu. Takwa itu apa sih? Imam Ali karramallahu wajhah, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menjelaskan hakikat takwa. Menurut beliau takwa itu adalah al-khauf minal jalil wal amalu bit tanzil wal isti'dad liyaumir rahil. Ini adalah takwa. Dan indikasi takwa. Orang yang bertakwa itu seperti apa? Al-khauf minal jalil wal amalu bit tanzil wal isti'dad liyaumir rahil. Apa itu artinya? Al-khauf minal jalil. Yang pertama, takut kepada Allah. Merasa takut kepada Allah al-jalil, kepada Rabb yang Maha Agung. Yang kedua, wal amal bit tanzil, melaksanakan apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan itu? Berupa halal dan haram. Yang halal dilakukan, yang haram ditinggalkan. Apa yang Allah turunkan itu? Hukum Al-Quran. Apa yang dijelaskan dalam Al-Quran itu dilaksanakan. Apa yang dilarang dalam Al-Quran itu ditinggalkan. Apa yang Allah turunkan itu? Syariat Nabi Muhammad. Apa yang menurut syariat Nabi Muhammad boleh maka dilakukan, apa yang tidak boleh kita tinggalkan. Itu namanya al-amal bit tanzil yang kedua. Dan yang ketiga, wal isti'dad liyaumir rahil, mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat. Jadi ciri orang yang bertakwa itu al-khauf minal jalil, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Tanda orang yang bertakwa yang pertama adalah dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa Allah Maha melihat, dia yakin Allah Maha mendengar, dia yakin bahwa Allah akan menghisab amal kita. Dia yakin Allah Maha tahu dan Maha segalanya. Dia pun yakin terhadap yang gaib lainnya yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi sehingga ketika kita berbuat, maka ia senantiasa mengikatkan dirinya dengan hukum-hukum yang Allah turunkan. Ada hukum syariat, ada wajib, ada sunnah, mubah, makruh, haram. Hukum perbuatan kita kan terikat oleh lima hukum ini. Semua perbuatan itu pasti tidak lepas dari 5 perkara ini. Apakah wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Bapak ibu datang ke masjid mendengarkan pengajian, itu apa bu hukumnya? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Baca Quran, apa bu hukumnya? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ngomongin tetangga, keburukan tetangga, ternyata ibu solehah tuh namanya doang solehah, ternyata kelakuannya naudzubillah misalnya. Ada yang kayak gitu bu. Nah itu tidak lepas dari 5 hukum itu, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itulah hukum perbuatan manusia, tidak lepas dari 5 itu. Adapun benda, kalau benda cuma 2, halal, haram. Kolak tape halal haram, daging BABI halal haram, apalagi minuman keras khamr halal haram. Antara 2 itu saja. Handphone halal haram, kan benda. Karpet masjid halal haram, mikrofon halal haram. Hanya 2 itu, bisa halal bisa haram. Tergantung Allah menjelaskannya, tergantung Nabi Muhammad menjelaskannya. Menjelaskan di dalam Al-Quran, menjelaskan di dalam As-Sunnah. Kalau belum paham, maka wajib ikut pengajian.
Gitu kan? Berarti wajib. Karena kita banyak yang belum kita ketahui. Kecuali kalau kita sudah tahu semua, ya berarti datang ke pengajian itu hanya sunnah saja, mendapatkan keberkahan. Kalau kita sudah tahu semua. Tapi kalau masih banyak yang belum kita ketahui, berarti wajib. Apalagi kata Rasulullah, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Jadi dia yakin, dia mengetahui bahwa Allah senantiasa memantau selama 24 jam. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid, ada malaikat pencatat amal. Sehingga dia tidak bebas, merasa takut kepada Allah. Mau berbuat zalim takut, mau ngomongin Bu Solihah yang kelakuannya naudzubillah takut. Bapak-bapak juga demikian, mau berbuat apa itu? Mau misalnya berbuat zalim kepada keluarga, mau ngemarahin istrinya takut. Lawang istrinya itu adalah tanggung jawab dia, maaf kenapa kok dimarah-marahin kan gitu. Sementara Allah menganjurkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah para istri itu dengan ma'ruf. Mau berbuat aniaya, mau apalagi itu, pokoknya mau maling, mau korupsi, mau sebagainya, takut kepada Allah sehingga dia akan mengundur mau membatalkan, nggak jadi mau maksiat itu. Kenapa? Karena takut akan pantauan Allah. Kalau kita dengan CCTV aja takut, orang yang bertakwa justru pasti lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau CCTV bisa dikelabui, bisa ditutup, bisa diputus, bisa direkayasa. Coba bayangin satu kejadian ternyata kompak semua CCTV mati. Ada di negeri entah barantah. Ada 2 kali kejadian gitu ya. Ada dua-duanya pembunuhan. Yang satu penembakan satu mobil ditembakin, gitu ya. Semua CCTV sepanjang jalan mati kompak. Yang kedua sesama rekannya tembak-tembakan mati juga, ikut-ikutan mati juga itu CCTV-nya. CCTV bisa direkayasa, tetapi pengawasan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa direkayasa. Hatta hingga kita masuk lubang semut pun Allah tahu. Karena segala sesuatu, semua ruang dan waktu ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun percaya pada surga dan neraka. Karena seorang muslim itu biasanya kalau berbuat dia akan mengaitkan dengan perintah dan larangan Allah. Ini bagaimana hukumnya? Bagaimana perintah dan larangan Allahnya? Misalnya mau berbuat sesuatu, misalnya nih Bapak Ibu ya. Misalnya ada mau berbuat lah. Itu selalu dikaitkan dengan halal haram, selalu dikaitkan dengan perintah dan larangan Allah. Kemudian yang kedua akan dikaitkan dengan hari setelah dunia ini. Ini nanti bisa masuk surga apa masuk neraka. Itu seorang muslim. Jadi sebelum berbuat itu mikir-mikir dulu. Bagaimana hukumnya? Halal apa haram? Boleh apa tidak boleh menurut Allah? Yang kedua dikaitkan dengan setelah dunia, yaitu dengan kehidupan akhirat. Ini bisa masuk surga apa masuk neraka. Itulah hebatnya seorang muslim. Orang yang bertakwa itu seperti itu. Ketika mau berbuat dimanapun dan kapanpun akan dikaitkan dengan halal haram, akan dikaitkan dengan perintah dan larangan Allah, kemudian akan dikaitkan dengan surga dan neraka. Ini bisa masuk surga apa masuk neraka. Begitu. Mau nyolong sendal, misalnya ada sendal bagus keluar dari masjid, kebetulan si dede belum dibeliin sendal, ini aja nih yang bagus gitu kan. Nah seorang muslim itu pasti mikir, bagaimana perintah dan larangan Allahnya. Ini diperintahkan oleh Allah apa dilarang oleh Allah? Oh dilarang. Lalu dikaitkan dengan surga neraka. Ini kalau melakukan seperti ini bisa masuk surga apa masuk neraka? Oh neraka. Maka dia tinggalkan perbuatan maksiat itu. Begitu Bapak Ibu. Ciri yang pertama adalah al-khauf minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wal amal bitanzil, melaksanakan apa yang Allah turunkan. Orang yang bertakwa adalah al-amal bitanzil, yakni melaksanakan ketaatan kepada Allah dalam semua kondisi, baik suka ataupun tidak suka. Tidak boleh dipilih-pilih seperti menu prasmanan. Kalau menu prasmanan kan kita bisa milih
nasinya macam-macam, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang rada coklat. Kalau yang kuning namanya nasi kuning, kalau yang rada coklat berarti nasi kebuli. Putih aja lah gitu kan, karena biar nggak kena kolesterol. Yang kuning aja nih kayaknya sedep, ada bau sereknya gitu kan. Yang kebuli aja ada aroma khas Timur Tengahnya, ada kapulaga dan sebagainya. Dipilih-pilih. Menunya juga sama, ada kambing, ada gulai, ada ayam, ada teri, ada jengkol, ada pete. Begitupun lalapannya dipilih. Itu namanya menu prasmanan. Hukum Allah tuh bukan prasmanan, Bapak Ibu. Kita melaksanakan hukum Allah itu bukan atas dasar suka atau tidak suka. Tetapi seorang muslim yang bertakwa adalah al-amal bit-tanzil, melaksanakan semua perintah Allah, like or dislike. Kira-kira begitu kata orang Bojonegaranya. Suka ataupun tidak suka, maka kita harus mengamalkan dalam suka maupun tidak suka, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida." Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin, dan tidaklah layak, ora pantes, tidak layak bagi seorang mukmin dan seorang mukminah, seorang mukmin laki-laki dan seorang mukmin perempuan, idza qadallahu wa rasuluh, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu hukum, an yakuna lahumul khiyarah min amrihim, dia memilih perkara lain, dia memilih yang lain, ada pilihan lain tentang urusan mereka. Harusnya apa? Harusnya ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan, maka ketetapan Allah dan Rasulnya itulah yang harus diamalkan, bukan mencari alternatif lain. Paham Bapak Ibu ya? Dan ternyata kalau kita memilih pilihan lain dari ketetapan Allah dan Rasulnya itu termasuk perbuatan maksiat. Kata Allah, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, siapa yang membangkang kepada Allah dan Rasulnya, siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan ba'ida mubina, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan mubinan yang nyata. Faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia telah melakukan kesesatan dengan sesat yang nyata. Jadi tersesat, pasti tersesat ketika Allah menetapkan ini loh yang baik, syariat Islam ini loh yang baik, ternyata milih yang lain. Hukum seperti ini loh menurut Allah yang baik, ternyata memilih hukum lain. Allah menetapkan bagaimana kewajiban berjilbab misalnya bagi perempuan. Ini loh pakaian yang syar'i itu seperti ini. Ketika tidak keluar rumah maka harus pakai baju seperti ini. Tutup pakai kepalanya, tutup pakai kerudung, bawahannya tutup pakai baju misalnya dari atas sampai bawah misalnya. Kemudian kayaknya kayak gitu mah bikin gerah ya, panas, nggak modis. Pilih pilihan lain. Itu ketuaan itu mah. Cari cara berpakaian yang lain. Maka tidak layak bagi seorang mukmin atau seorang mukminah jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan, kemudian dia memilih pilihan yang lain. Begitupun bapak-bapak, ya, semuanya Allah telah mengatur. Di dalam Al-Quran Allah turunkan semua aktivitas kita ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ciri yang kedua. Maka ketika Allah memanggil mereka untuk sholat, mereka bergegas sholat. Kenapa? Karena mereka menyadari itu adalah perintah Allah. Ketika Allah memerintahkan bayar zakat, maka dia bergegas untuk membayar zakat. Ketika Allah misalnya melarang, begitupun dengan larangan, melarang riba misalnya, maka ia segera meninggalkan riba. Ketika Allah melarang mengambil harta orang lain, maka dia tidak akan mengambil harta orang lain. Ketika Allah melarang menyakiti sesama,
manusia, maka dia tidak akan menyakiti sesama manusia. Begitulah jamaah rahimakumullah, karena sudah ada kode dari Pak Has, maka ciri yang ketiga adalah wal isti'dad liyaumir rahil, mempersiapkan diri akan adanya hari kiamat. Ini yang ketiga, dia akan senantiasa bersiap-siap, mempersiapkan bekal, mempersiapkan amalan-amalan untuk persiapan datangnya hari kiamat. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 7, wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Wa annas sa'ata atiyatun, kiamat itu pasti datang, la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan Allah akan membangkitkan semua orang di dalam kubur. Di sanalah kita akan ditimbang amal perbuatan kita, dihisab, dievaluasi, skor pahala dan skor dosa kita itu diperlihatkan. Berapa poin pahala kita, berapa poin dosa kita, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih unggul. Kalau pahala kita lebih unggul, berarti kita layak mendapatkan reward, mendapatkan piala, mendapatkan penghargaan dari Allah. Dimasukkan ke dalam surganya. Tapi siapa yang dosanya melebihi amal baiknya, kalau Allah mengampuni, ya dia langsung masuk surga, gitu kan? Kan bisa saja dosa kita banyak tapi Allah ampuni, langsung masuk surga. Tapi kalau Allahnya enek misalnya ke kita, karena kitanya jarang baca istighfar, jarang baca Allahumma innaka afuwun karim misalnya, kan enek. Iya, Allah juga enek sama. Maka kita dicuci dulu tuh, dibersihkan dulu, masukkan ke dalam, dicemplungin dulu ke neraka sampai bersih. Tetap Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Kalau dia punya iman, dia punya Islam, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, agar kita layak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang sukses dalam menghadapi Ramadan, karena kata Rasulullah dalam salah satu hadisnya, qala li Jibril, malaikat Jibril berkata kepadaku, sebentar lagi apa? Ya, qala li Jibril, malaikat Jibril berkata kepadaku, raghima anfu 'abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lah. Rugi seseorang yang ketika Ramadan masuk bulan Ramadan, falam yughfar lah, dia tidak diampuni. Itu orang yang merugi. Kemudian kata Rasul, fakultu amin, aku berkata amin. Jadi kalau kita punya dosa dan tidak diampuni selama Ramadan ini, maka kita termasuk rugi. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang mengoptimalkan, memanfaatkan bulan Ramadan. Insya Allah masih ada beberapa malam lagi, malam 26, malam 27, malam 28, malam 29. Kita manfaatkan agar kita menjadi hamba Allah yang amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasul, rubba shaimin hadzuhu min siyamihil ju' wal 'atash. Bisa jadi orang yang berpuasa itu ganjarannya hanya lapar dan dahaga saja. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipanggil oleh pintu Ar-Rayyan. Dalam surga itu ada pintu surga namanya Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu menyeru, wahai orang-orang yang berpuasa, masuklah, masuk. Hanya orang-orang yang berpuasa, yang benar-benar puasa lah yang bisa masuk pintu Ar-Rayyan. Orang yang tidak berpuasa langsung close, tidak boleh masuk. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang dapat yang tertanam dalam diri kita rasa takut kepada Allah, yang senantiasa berupaya menjalankan perintah-perintah Allah dan senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Akhirnya mari kita sama-sama berdoa sebagaimana doanya Rasulullah SAW kepada para sahabatnya ketika di akhir majlis.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya rabbi salli alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sekalipun tausiah pagi hari ini tadi Ustaz sudah tutup, tapi masih memberikan kesempatan ketika jamaah ada yang bertanya. Silakan. Baik. Masya Allah, begitu sempurnanya ajaran Islam. Kita sama-sama bahwa nanti kita berharap ketakwaan ini bukan hanya diperoleh selama bulan Ramadan, tapi ketakwaan yang hakiki, ketakwaan yang akan membekas di bulan-bulan berikutnya. Baik, pertanyaan dari siapa tadi? Pak Haji yang duluan ya. Maka Pak Haji silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silakan. mau nanya mengenai turunnya Lailatul Qadar di dalam surat Al-Qadar itu kan di ayat terakhir itu malam kemuliaan itu sampai terbit fajar. Tapi turunnya itu mulai dari kapan turunnya itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu mengenai kita masuk surga gitu. Kita masuk surga itu ada yang mengatakan bahwa masuk surga itu harus ada orang dalam juga, Ustaz ya. Jadi orang dalamnya itu ya anak-anak kita yang hafal Al-Qur'an gitu ya. Seperti itu mohon dijelaskan gitu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Al-Qadar kalau ujungnya kan sudah dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kesejahteraanlah baginya gitu kan. Hiya hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Artinya Al-Qadar itu sampai terbit fajar. Cuma pertanyaannya kapan? Dari kapan? Ya, definisi malam itu apa? Kalau dalam malam itu kan ghalibnya adalah mulai dari maghrib. Maghrib itu sudah malam. Malam Jumat, kapan malam Jumat itu? Ketika maghrib gitu kan? Atau malam 1 Ramadan, mulainya kapan? Pas maghrib. Jadi insya Allah Al-Qadar itu ya mulainya dari maghrib. Makanya insya Allah kalau kita senantiasa mendawamkan, rajin sholat tarawih berjamaah, rajin sholat berjamaah maghribnya, berjamaah isya'nya, insya Allah kebetulan di situ malam Lailatul Qadar, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan Al-Qadar kan gitu. Nah, perkara berikutnya adalah apakah kita memanfaatkan Al-Qadar itu atau tidak, itu yang jadi pertanyaan. Harusnya kita manfaatkan ketika ada Al-Qadar, ketika malam itu adalah Lailatul Qadar, maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kan amalan itu kan ada amalan yang sekedar amalan saja, sekedar menggugurkan kewajiban, ada yang spesial benar-benar spesial untuk Allah gitu loh. Merenung, muhasabah, banyak istighfar, baca Qur'annya juga khusyuk, baca Qur'annya serius, sholatnya khusyuk dan sebagainya. Nah, orang yang seperti itulah mungkin yang mendapatkan kemuliaan Al-Qadar, karena ya harus diusahakan. Jadi ya giveaway itu kan tidak semua orang kena gitu loh, tidak semua orang dapat, hanya orang-orang yang serius. Orang yang serius menjalankan ibadah di malam Al-Qadar itulah yang mendapatkan kemuliaan Al-Qadar. Kira-kira begitu ya. Cuma kapannya wallahu alam masih dirahasiakan oleh Allah. Hikmahnya adalah agar kita senantiasa sepanjang Ramadan ini senantiasa berlomba-lomba dalam menjalankan ibadah. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang masuk surga. Apakah betul harus ada orang dalam seperti ada anak yang menjadi penghafal Quran? Ya, masuk surga itu kan macam-macam, seperti masuk stadion, kira-kira begitu lah.
Ada yang dengan amalan dirinya, kemudian amalan dirinya itu menghantarkan ke dalam surga. Ada yang lewat orang lain, bisa saja lewat anaknya, atau lewat keluarganya, atau lewat Rasulullah selaku pemberi syafaat. Dia rajin baca sholawat. Bisa jadi sholatnya biasa saja, bisa jadi baca Quran juga masih terbata-bata, masih banyak yang perlu diperbaiki. Bisa jadi puasanya juga sekedarnya saja, ibadahnya sekedarnya saja, tapi dia tulus, ikhlas bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad misalnya. Dia senantiasa banyak solawat. Solawat itu kalau kita uluk salam ke Pak Endang misalnya, assalamualaikum, dijawab oleh Pak Endang, waalaikumsalam, gitu kan? Seneng kita mendoakan Pak Endang, Pak Endangnya mendoakan kita, waalaikumsalam. Ternyata uluk salam kepada Rasulullah juga dijawab. Jadi sholawat yang kita utarakan, uluk salam yang kita ungkapkan selama sholat kan kita uluk salam, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Allah mengutus para malaikat yang petugas khusus malaikat, dia tugasnya hanya menyampaikan salam dari umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Jadi ada malaikat tugasnya itu menyampaikan salam umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Itu sampai dan dijawab oleh Rasulullah. Begitu dalam hadisnya itu. Tapi Al-Fakir tidak hafal hadisnya. Jadi orang yang memperbanyak salawat misalnya, itu insya Allah dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Nanti ketika di akhirat Rasulullah kebayang-bayang, Masya Allah Pak Mustaqim ini nih hamba Allah yang senantiasa bersalawat kepadaku. Gitu kata Rasulullah. Ayo masuk. Kan bisa saja seperti itu. Jadi ada yang dengan amalannya, karena yang betul amalannya itu amalan dia itu memang layak menghantarkan ke surga. Ada yang wasilah anaknya, karena anaknya itu misalnya penghafal Quran. Penghafal Quran itu dia mendapatkan dapat diberi tiket 10 keluarganya untuk masuk surga. Ya, penghafal Quran benar-benar mungkin ngafal Quran dan memang berusaha untuk mengamalkan Al-Quran itu. Jadi jangan sampai hafal Quran tapi kelakuannya tidak sama dengan Al-Quran. Nauzubillah. Ya, dia penghafal Quran mungkin, kemudian dia juga berusaha mengamalkan Al-Qurannya itu, apalagi memahami, apalagi memperjuangkannya, itu dapat 10 tiket surga untuk keluarganya. Lebih spesial lagi orang tuanya diberi mahkota. Wah, subhanallah. Itu anak soleh itu seperti itu. Ada juga yang dapat tiket 70. Siapa itu? Orang yang mati di jalan Allah, orang yang syahid di jalan Allah. Ya, bukan syahid yang ini. Tapi mudah-mudahan orang tua Al-Fakir menamakan Al-Fakir syahid. Mudah-mudahan itu tafaul agar anaknya bisa mendapatkan syahadah, mendapatkan kesyahidan. Ya kan nanti 70 mudah-mudahan bapak-bapak ibu kebagian juga kan. Ya, 70 keluarganya bapak ibu orang yang mati syahid itu. Kata Rasulullah, Sayyidu Syuhada Hamzah. Penghulunya syuhada itu Hamzah. Nah, penghulu lagi nih, pimpinan orang yang mati di jalan Allah itu adalah Hamzah. Dan ada terusannya, warajulun, dan seseorang qoma, dia berdiri amama imamin jairin, di hadapan imam penguasa yang zalim, fanasohahu, lalu ia menasihati penguasa yang zalim. Hei zalim, hentikan kezalimanmu misalnya. BBM jangan dinaikin, BBM itu milik umat, jangan diperjualbelikan, serahkan secara gratis gitu, kira-kira ngomong kayak gitu. Hai penguasa zalim, ayo terapkan Al-Quran, kira-kira ngomong seperti itu. Fakotalahu, lalu si orang tadi oleh penguasa yang zalim tadi. Nah, itu akan menemani Hamzah jadi penghulu syuhada juga. Masya Allah. Itu orang yang mati di jalan Allah diantaranya seperti itu. Orang yang berbicara lantang di hadapan penguasa zalim, kemudian penguasa zalimnya itu membunuhnya, maka dia akan duduk di samping Hamzah sebagai sayyidus syuhada, penghulunya orang yang mati syahid di jalan Allah. Nah, itu punya tiket 70 karcis masuk surga. Wah, luar biasa, subhanallah. Apalagi kalau misalnya diri kitanya juga melakukan amalan-amalan solih. Ya, insya Allah. Jadi Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim.
Rahmannya Allah itu kan untuk orang muslim dan orang kafir. Orang kafir banyak yang kaya karena Allah Maha Rahman, tidak pandang bulu mau dia mukmin ataupun kafir, Allah kasih nikmat. Tapi kalau Allah juga Maha Rahim, Maha penyayang. Rahimnya Allah hanya untuk orang-orang yang beriman saja, orang-orang mukmin saja. Ya mudah-mudahan amal kita yang tidak seberapa ini karena rahimnya Allah, karena rahmat Allah yang maha luas, Allah mengampuni kita, Allah memberikan syafaat dan sebagainya sehingga kita digolongkan ke dalam penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Itu pertanyaannya, wallahu a'lam bishawab. Tadi kayaknya ada satu lagi kalau nggak salah. Sebetulnya saya alhamdulillah sama. Oh gitu. Bisa aja. Alhamdulillah kajian pada hari ini sudah Gini, betulan. saya mewakili pengurus TKR